Shalom bagi kita semuanya. Kembali lagi bersama dengan saya, Mita Cynthia Simamora. Saya mahasiswi dari Seminari Bethel Medan. Saya mengambil jurusan Pendidikan Agama Kristen dan saat ini saya semester 6. Kali ini kita akan membahas satu topik dengan cara yang berbeda. Kita akan membahas satu topik dengan saya akan menjelaskan sebuah bagan yang di dalamnya akan terdapat materi yang akan kita pelajari pada saat ini. Adapun bagan yang akan kita bahas ialah bagan tentang katekisasi. Pokok yang paling penting dalam pembelajaran kita hari ini adalah pembagian kelas dalam katekisasi, materi apa saja yang digunakan dalam setiap kelasnya, bahkan metode-metode apa saja yang digunakan dalam mengajarkan materi kepada orang-orang ataupun peserta-peserta katekisasi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, saya akan menunjukkan bagannya dulu kepada kita semua. Kita bisa lihat bersama. Katekisasi. Katekisasi adalah kegiatan pendidikan dan pengajaran tentang iman Kristen yang diselenggarakan oleh gereja bagi seluruh warganya, dari anak-anak hingga dewasa. Bertolak dari keyakinan bahwa pendidikan dan pengajaran Kristen berlangsung seumur hidup. Jadi katekisasi bukan hanya dilakukan kepada orang dewasa, tetapi juga kepada anak-anak. Pembagian kelas dalam katekisasi ada 4. Yang pertama adalah kelas anak, joyful, umur 0 sampai 11 tahun. Yang kedua, kelas remaja, teens community, umur 12 sampai 16 tahun. Yang ketiga, kelas pemuda, transform generation, umur 17 sampai 25 tahun. Yang keempat ialah kelas orang dewasa, Hope, Faith, Love, umur 26 tahun sampai lansia. Di sana sudah termasuk kaum bapak, ibu, dan juga lansia. Nah, kita akan melihat materi-materi dalam setiap kelas. Kelas anak materinya, yang pertama penyerahan anak, yang kedua ibadah sekolah minggu, yang ketiga berdoa, yang keempat mengembangkan potensi, yang kelima bersaksi. Metode-metodenya, yang pertama cerita dan bernyanyi, yang kedua gambar, picture and picture. Jadi di sini bisa digunakan gambar untuk anak-anak bisa lebih mengerti. Mereka bisa mencari perbedaan dari setiap gambar juga bisa. Yang ketiga audiovisual, film dan video. Karena anak-anak suka menonton dan menyaksikan film, jadi metode ini juga bisa digunakan. Selanjutnya ialah games dan number head together. Ini juga semacam model pembelajaran yang menggunakan alat atau menggunakan bahan, bisa juga seperti topi atau kertas yang dibentuk menjadi topi dan ada nomornya. Jadi anak-anak bisa sekaligus bermain dan happy ketika digunakan metode ini. Yang terakhir ialah inquiry atau puzzle. Mereka bisa belajar dengan menyusun gambar. Kelas remaja, materinya yang pertama baptisan atau bimbingan. Di dalam katekisasi mereka pasti mengikuti katekisasi baptisan, dan di sana juga diadakan bimbingan-bimbingan bagaimana apa baptisan itu dan mengapa harus dibaptis. Yang kedua, perjamuan kudus. Sebelum mereka mengikuti perjamuan kudus, mereka juga diajarkan mengapa harus perjamuan kudus, apa arti dari perjamuan kudus. Yang selanjutnya, melayani. Mereka dilibatkan dalam pelayanan. Mengapa harus melayani dan siapa yang harus melayani. Yang keempat, bersaksi.
Yang kelima, mengikuti PA dan komsel yang sudah ditetapkan oleh gereja. Selanjutnya, mengikuti ibadah kategorial atau ibadah remaja sesuai dengan umur mereka. Dan di sana juga diajarkan materi yaitu remaja yang tampil berbeda dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Metodenya, yang pertama ceramah, yang kedua cooperative learning. Di sini lebih ditekankan ialah berdiskusi, sharing. Yang ketiga problem solving. Di sini mereka diberi satu kasus atau satu masalah yang harus mereka pecahkan dan mereka mengeluarkan pendapat-pendapat mereka. Selanjutnya audiovisual, film atau video. Metode postingan, karena anak-anak remaja adalah identik dengan medsos, jadi mereka juga diajarkan bukan hanya sekedar memposting atau men-share hal-hal yang tidak baik, curhatan-curhatan yang tidak baik di medsos, tapi mereka diajarkan untuk memposting hal-hal yang memberkati, hal-hal yang baik, dan isinya juga firman Tuhan yang bisa ketika orang menyaksikan mereka juga diberkati. Selanjutnya grup online, di sana diadakan mereka bisa saling berbagi pengalaman, berbagi cerita atau saling bersaksi. Nah, di dalam kelas pemuda materinya apa-apa saja. Yang pertama adalah baptisan dan bimbingan, yang kedua perjamuan kudus, yang ketiga ibadah pemuda, yang keempat mengikuti PA dan komsel, yang kelima melayani. Mereka diajarkan untuk terlibat dalam pelayanan. Mereka diajarkan materi mengapa harus melayani dan siapa saja yang harus melayani. Puasa, mereka juga dilibatkan dalam puasa, mengapa harus berpuasa dan siapa yang kita teladani dalam berpuasa. Nah, mereka juga diajarkan tentang pemuda yang berdampak, pemuda yang berbeda, pemuda yang membawa pengaruh yang baik bagi orang sekitar mereka. Yang terakhir ialah mencari pasangan yang sepadan. Sebelum mereka membangun hidup mereka lebih lanjut dengan membangun rumah tangga mereka harus mencari pasangan yang sepadan, pasangan yang takut akan Tuhan, agar keluarga mereka juga nanti menjadi keluarga yang rukun, keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Metode-metodenya, ceramah, cooperative learning, audiovisual, film atau video, metode postingan, grup online, atau dating. Jadi, dating ini maksudnya ialah mereka seperti karena anak-anak pemuda suka nongkrong, jadi bisa sekali digunakan metode ini. Mereka nongkrong di kafe, tetapi juga tetap dalam suasana ibadah. Mereka membahas hal-hal yang penting, hal-hal rohani, membahas firman Tuhan. Kelas yang terakhir ialah kelas orang dewasa, Hope, Faith, Love. Apa saja materinya? Yang pertama, orang tua yang sehat jasmani dan rohani. Bagi kaum bapak, imam yang baik. Bagi kaum ibu, istri yang cakap. Keluarga yang takut akan Tuhan. Dan mereka juga harus mengikuti PA dan komsel yang sudah ditetapkan oleh gereja. Dan juga baptisan atau perjamuan kudus. Bagi orang-orang dewasa yang belum pernah dibaptis, mereka bisa mengikuti baptisan, bimbingannya, dan juga mengikuti perjamuan kudus. Metode yang digunakan adalah ceramah atau khotbah, audiovisual, kelompok, diskusi, happy group. Dalam happy group ini mereka bisa seperti latihan bernyanyi untuk mereka persembahkan seperti vokal group atau kesaksian pujian mereka persembahkan di hari Minggu. Selanjutnya doa rantai. Doa rantai ini adalah doa yang diadakan per jamnya atau juga bisa saling mendoakan. Yang terakhir ialah Bible everyday. Jadi mereka dituntut untuk membaca Alkitab setiap hari. Ketika mereka membaca Alkitab, mereka menemukan ayat emas atau ayat yang memberkati. Mereka bisa share ke grup mereka
ke grup jemaat, atau juga bisa dibahas ketika mereka dalam ibadah komsel mereka kembali. Demikian bagan katekisasi yang telah kita dengarkan penjelasannya, bahkan pembagian kelas, materi, dan metodenya. Tuhan Yesus memberkati.